kita masuk ke integration. Nampak ya? Nampak ya? Okey. Kita masuk ya ke integration ya. Dengan error correction model. Nah, sebenarnya error correction model ini sangat sederhana, tetapi bagi kalau saat kita mengajar untuk anak S1 sudah cukup bagus ya. Nah, okey, bahwa data makro, data ekonomi, data finansial itu kebanyakannya adalah trended ya. Nah, bisa menyebabkan regresi palsu ya, spurious regression. Dan oleh karena itu penting dilakukan uji stasionaritas dan juga pemilihan model yang cocok secara teori. Nah, kalau kita lihat bahwa caranya adalah dengan melakukan differencing, ya. Tapi kalau kita lakukan differencing, maka dia akan menjadi meaningless. Ya, oleh karena itu, differencing itu bukanlah pilihan yang bagus saat kita melakukan estimasi model di error correction. Ya. Nah, ada dua masalah di differencing ini. Yang pertama, apabila dua variabel itu kita differencingkan, maka dengan sendirinya residual yang kita hasilkan juga sudah di differencing. Ya. Nah, akibatnya apa? Residual ini tidak bisa kita gunakan dalam ARIMA. Ya. Dia tidak invertible. Artinya invertible, autoregresif, tidak bisa kita jadikan moving average, atau sebaliknya, moving average tidak bisa kita jadikan autoregresif. Ya. Nah, yang kedua, bahwa dengan adanya differencing ini, kita buat false difference misalnya, itu tidak memberikan hasil yang unik. Ya. Padahal kita perlu hasil yang unik. Ya. Nah, ini contoh differencing ya. Kalau kita buat differencing, tidak ada beda, tidak ada beda antara data tahun pertama sampai tahun sekian, dan data sebelumnya juga tidak ada beda. Ya. Oke. Nah, misalnya ini kalau kita differencingkan, kita tahu bahwa ada dua variabel, maka tidak bisa kita cari penyelesaiannya. Kalau kita tahu hanya satu variabel yang tidak diketahui, maka kita bisa tahu berapa penyelesaiannya. Namun apabila variabel itu dua yang tidak diketahui, maka tidak ada hasil dari differencing ini. Nah, itulah intinya ya. Ya, tidak ada unique solution. Misalnya kita masukkan X10, maka tanpa mengetahui YT-1, maka hasilnya juga tidak kita ketahui. Ya. Dan juga di sini ada XT-1 yang kita tidak ketahui. Ya. Nah, ini ada beberapa khusus ya hubungan antara variabel. Oke, dua buah variabel ya, tidak stasioner, tapi katanya error sebagai kombinasi dari variabel itu bisa saja dia stasioner. Apabila dua variabel tidak stasioner menghasilkan residual yang stasioner, ya, maka disebut dia sudah stasioner ya, residualnya. Nah, ada beberapa hubungan dalam variabel ini. Apabila ada dua variabel, satu variabel stasioner at level, satu stasioner first different, maka yang dominan adalah first different. Nah, ini hubungannya ya. Nah, apabila dua variabel tidak stasioner, kedua-duanya, tetapi kita kombinasikan, dia menghasilkan, bisa saja dia menghasilkan residual yang stasioner. Ya.
Ya. Nah, disebut sebagai apa? Special case. Ya. Apabila dua variabel yang tidak stasioner, tapi kita gabungkan, maka menjadi stasioner. Ya. Dua-duanya adalah post different. Ya. Nah, itu dikatakan bahwa variabel itu mempunyai co-integration atau dengan kata lain punya keseimbangan jangka panjang. Ya, apabila dua variabel itu bergerak dengan pola yang sama. Ya. Apabila dua variabel itu mempunyai hubungan jangka panjang, ya, maka variabel itu mempunyai tren yang sama. Ya. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa ya, apabila ada hubungan jangka panjang antara dua variabel, maka kombinasi Y dan X itu adalah variabel yang stasioner menjadi I0. Nah, ini yang kemarin saya katakan bahwa saat kita menggunakan ADF atau PP atau KPSS dan lain-lain, maka untuk residual ini kita harus menguji dengan tipe pertama, no trend dan no drift atau tidak ada trend, tidak ada konstanta. Oke. Nah, apabila dua variabel katanya kita estimasi lalu kita dapatkan residual itu stasioner at level, maka kita sebut bahwa kedua variabel itu adalah terkointegrasi. Oke. Nah, definisi pertama tanya dua buah time series dikatakan terkointegrasi dengan order D, B itu lebih besar dari 0 dan lebih besar dari D. Kita tulis dengan YT, XT, ya. Ya, kita buat CI berarti cointegrated di DB apabila kedua variabel itu terkointegrasi dengan order D. Ya. Apabila ada kombinasi linear dari variabel ini, maka disebut sebagai bahwa vektor itu adalah vektor yang terkointegrasi. Oke, dinyatakan sebelumnya bahwa dua variabel yang tidak stasioner bisa menghasilkan spurious regression. Ya. Apabila Y dan X itu keduanya adalah I1. Nah, apabila kita regres, maka menghasilkan hasil yang tidak memenuhi syarat. Ya. Beta 1 dengan beta 2 itu bisa saja dia tidak konsisten. Ya. Nah, salah satu cara untuk menghilangkan pengaruh ini adalah dengan menggunakan error correction model. Ya. Nah, sebenarnya error correction model ini sangat sederhana, ya, tapi dia mempunyai implikasi yang teoritis yang cukup bagus. Ya. Misalnya A1 dan A2 itu adalah koefisien dari variabel yang kita estimasi. Ya. Oke, apabila variabel Y itu adalah tidak stasioner, tapi setelah di first different dia stasioner, dan variabel X juga tidak stasioner, dan stasioner setelah first different, maka ya, kita bisa melakukan estimasi dengan error correction model. Ya. Nah, di sini kita hanya memiliki hubungan jangka pendek. Ya, only the short run relationship antara variabel X dan Y tadi. Oke. Nah, dua variabel Y dan X, keduanya adalah I1, berarti I1 dia first different baru dia stasioner. Nah, dinyatakan special case, ya, apabila gabungan Y dan X ini menghasilkan I0, ya, maka kedua variabel itu disebut sebagai variabel yang mempunyai kointegrasi. Oke. Nah, apabila kita dapatkan bahwa residual itu sudah stasioner at level, maka kita nyatakan hasil regresinya
sudah tidak spirus lagi. Oke. Nah, artinya Y dan X itu mempunyai hubungan dalam jangka panjang. Oke. Nah, di sini pertama kita run OLS, kita uji stasionaritas tadi sama standarnya. Kita run OLS-nya, kita dapatkan residual, kemudian kita uji residualnya. Ya, residual ini kita pilih uji dengan tanpa drift dan tanpa trend. Apabila residual ini stasioner at level, maka residual itu kita legkan, lalu kita masukkan lagi ke dalam model ini. Maka hasilnya akan menghasilkan dua hasil, yaitu ada koefisien jangka pendek dan ada koefisien jangka panjang. Nah, kita lihat di sini B1 itu adalah impact multiplier, berarti itu adalah efek jangka pendek. Ya. Sedangkan pi ini itu adalah jangka panjang. Nah, dengan hanya memasukkan lag dari residual ke dalam model, maka model kita tidak lagi menghasilkan regresi palsu, dan kita mendapatkan koefisien dalam jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ini sangat sederhana sebenarnya. Saat kita mengajar anak S1 kan lumayan nih untuk anak S1 ya. Oke, apa kelebihannya? Ini sangat mudah kita lakukan hanya dengan OLS dan memiliki makna secara ekonomi, secara teori. Yang kedua, kita menyelesaikan masalah spirus regression. Nah, ini ada kelebihannya. Yang ketiga, nah ini sangat mudah ya, kita kita masukkan dari model yang umum ke model yang sangat khusus ya. Keempat katanya disequilibrium dari error term itu adalah variabel stasioner. Oleh karena itu error correction model mempunyai implikasi penting bahwa dua variabel yang terkointegrasi, maka proses penyesuaian mengakibatkan residual jangka pendek, jangka panjang itu menjadi lebih besar dan lebih besar lagi, itu bisa kita hindari. Atau dengan kata lain, kita menuju kepada model yang konvergen. Nah, ini sama seperti tadinya, ini ya. Saya sebutkan bahwa dua buah variabel X dan Y katanya, apabila Y-nya adalah I0, artinya dia stasioner at level, dan X-nya adalah I1, berarti stasioner after first difference, maka kombinasi kedua series ini ya mengakibatkan I1. Kenapa? Yang dominan itu adalah first difference. Ya, I0 kalah dengan first difference. Ya. Nah, jadi karena I1 ini dominan, maka I0 itu dieliminasi oleh I1. Oke. Apabila dua variabel, kedua-duanya tidak stasioner, dan stasioner setelah first difference, ya kan? Oke, kecuali pada kasus yang sangat khusus tadi, sangat khusus itu adalah dua variabel yang tidak stasioner, tetapi menghasilkan residual yang stasioner at level, maka disebut bahwa kedua variabel ini saling menghilangkan pengaruh spirus regression-nya, maka disebut sebagai special case, ya, jarang terjadi di dalam model time series. Ya. Oke, problemnya bagaimana kita mengestimasi parameter keseimbangan, hubungan keseimbangan jangka panjang. Ya, apakah ada kointegrasi? Maka ada beberapa metode yang dilakukan oleh Engel dan Granger katanya. Oke, ini tahapannya. Yang pertama, kita tes variabel itu untuk level integrasinya. Ya.
Apabila kedua variabel itu adalah I0, maka proses selanjutnya tidak perlu kita lakukan karena OLS itu menghasilkan hasil yang sangat efisien dibandingkan model yang lain. Nah, seperti tadi bahwa kalau kita dapatkan I0 kedua-dua variabel atau semua variabel yang kita gunakan, maka kita tidak perlu menggunakan yang lain. Dengan var itu juga sangat powerful. Ya. Jika kedua variabel itu terkointegrasi dengan order yang berbeda, maka itu ada kemungkinan untuk mengatakan bahwa kedua variabel itu tidak terkointegrasi. Apabila kedua variabel itu terkointegrasi dengan order yang sama, maka kita lanjutkan dengan tahap yang kedua. Tahap kedua, kita estimasi hubungan jangka panjang ya dengan cara mendapatkan residual. Apabila tidak ada kointegrasi, maka hasilnya akan menjadi regresi yang spirus, palsu ya. Namun apabila kedua variabel itu terkointegrasi, maka regresi OLS itu menghasilkan hasil yang super konsisten. Super konsisten untuk parameter yang terkointegrasi. Oke, ini tahap yang ketiga, kita cek kointegrasinya dengan apakah dengan ADF nanti ya. Oke, tahap 4 kita estimasi error correction modelnya. Ya, sama seperti yang sudah dijelaskan pada bagian terdahulu. Nah, demikian untuk kointegrasi ini, error correction model ini. Kamal silakan diestimasi error correction modelnya. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Bapak, bahwa ECM ini dikondisikan kalau dia mempunyai variabel yang sama di tingkat integrasinya. Artinya kalau dia di tingkat level tidak perlu diuji tidak perlu diuji dengan ECM. Tapi dia kalau ada berbeda sedikit, tapi biasanya kalau dia adalah di tingkat first difference. Jadi kalau hasil integrasinya adalah sama, maka kita bisa masuk ke dalam ECM ini. Nah, prosedurnya dia tetap sama, tidak menggunakan OLS biasa, lebih sederhana dibandingkan kita dengan menggunakan model lain. Cara yang pertama adalah dia kita estimasikan dulu. Ini kan seperti yang tadi dibilang bahwa ini kita asumsikan bahwa variabel sudah stasioner. Yang tadi kalau var itu kita asumsikan variabel adalah stasioner di tingkat level. Sedangkan untuk ECM ini bahwa variabel stasioner di tingkat diff dua-duanya. Jadi kalau misalnya kita gunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, kita run data untuk ECM itu tidak perlu karena bahwa data-datanya hasil yang didapatkan itu dua-duanya level, maka lebih baik kita gunakan OLS saja. Tetapi kalau kita dapat berbeda integrasinya atau kita dapatkan sama, tapi biasanya sama, diwajibkan sama, maka kita harus gunakan ECM. Nah, kita asumsikan bahwa variabel 33 yang tadi itu adalah semuanya first difference. Tidak ada yang stasioner di tingkat level. Berarti dia di tingkat yang kedua. Estimasinya adalah kita klik 3 di tadi bisa. Kemudian kita klik equation 3 langsung. Klik 3 ini. Oke. Nah, perlu diketahui dulu bahwa yang diklik yang pertama itu adalah dependent. Nanti dia otomatis ke dalam program dia dependent. Atau kita boleh quick ini estimate. Tapi kalau mau cara yang satu lagi, klik yang pertama itu adalah dependent. Dependent, lalu diikuti dengan independent. Jadi dia otomatis ketika kita buat dalam equation, dia sudah terbentuk. Kemudian kita klik open, langsung kita bangun dia sebagai persamaan equation. Jadi klik kanan, yang tadi group, var, ini sekarang kita masuk equation. Jadi dia otomatis posisi RGDP yang klik pertama itu langsung berada
sebagai dependent, lalu diikuti oleh ini. Nah, untuk masalah konstanta, dia tidak ada masalah mau dia konstantanya di sini. Ini tidak ada masalah sesuai dengan model. Ini alpha 0 kalau kita bilang. Mau dia tulisnya di sini, nggak ada masalah juga. Kalau dia mau tulisnya di sini, di ujung, nggak ada masalah juga. Karena program membaca C itu adalah konstanta. Jadi dimanapun posisi, dia tidak ada masalah. Kecuali dia diposisikan ke depan. Nah, itu nggak bisa diolah data. Jadi mau dia tulisnya, ini saya olah sebagai C di sini misalnya. Ini saya run data, C yang di depan bahwa kalau kita dalam persamaan di dalam metode, RGDP sama dengan alpha 0 tambah alpha 1 inflasi tambah alpha 2 pengangguran. Ini hasilnya. Kita bilang kalau sesuai dengan model ya. Dapat hasil ini, saya freeze. Oke. Nah ini kemudian ini kan kalau sebelah kiri saya ini adalah hasil yang kita C di pertama. Ini saya pindahkan nanti karena beredar rumor posisi C itu pindah ke belakang itu sama saja. Tergantung ya, ini Evius ini dia tidak membaca beda tempat tuh karena dia membaca bahwa C ini adalah konstanta. Nah kalau kita akan C-nya pindah ke belakang dia sama aja. Yang penting dia ada konstanta. Bahwa nilai di sininya 9,02, di sini sama. Semua outputnya sama, tidak ada yang berbeda. Oke, jadi tidak ada masalah, yang penting mau dimanapun posisi, bahkan kita taruh tengah di C pun tidak ada masalah. Dia tetap sama, karena dibaca konstanta. Saya kembalikan dia ke bentuk pertama seperti biasa. Ini. Nah, ini hasilnya dalam estimasinya. Step pertama dia run dulu data dalam bentuk equation biasa. Nah, kita dapat step yang kedua. Nah, ini yang step yang kedua ya. Kita ambil residualnya. Klik proc di atas ini. Nah, jadi run dulu datanya, baru bisa ambil residual. Sama kayak dengan asumsi klasik, run dulu datanya, baru muncul ya asumsi klasik ini. Nah, tidak menggunakan asumsi klasik dulu. Kalau yang di sini, run dulu, baru keluar ambil residualnya yang disuruh. Make residual series, klik. Ini ada di pilihannya adalah ordinary, biasa dengan hasil estimasi OLS. Ini kita ganti residualnya bahasanya dengan namanya ECT lah kita bilang. Kamal mana lari dia? Putus nampaknya. Halo Kamal, masih ada? Mana Kamal? Oke, kalau tidak ada Kamal saya lanjutkan aja dulu. Oke, tadi kita masukkan datanya tadi, data input 2 ya. Ya, ini tadi kita pilih, nampak ya? Kita pilih variabelnya. Apa yang pertama kita pilih itu adalah dependent variable. Kalau misalnya inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemudian ada pengangguran, kemudian kita klik kanan, open as equation, ya. Nah, di sini sudah dapat kita. Ini adalah least square, berarti OLS. Ini oke. Nah, kita dapatkan ini kalau kita pilih variable tadi. Nah, kalau kita balik bisa saja kalau mau misalnya kita ganti, kita nak mau ini, kita mau sini
ini adalah pengangguran, ini inflasi juga boleh, ya, terserah kita. Ya, nah ini seperti ini, terserah Bapak lah mana yang mau. Lalu tadi kita max series residual, ya, kita buat ACT tadi, ACT error correction. Nah, ini error correction. Nah, sini sudah dapat ACT ini. Oke. Ya, nunggu-nunggu Kamal bergabung ya. Nah, ACT inilah yang akan kita lakukan uji stasionaritas. Ya, kita ke sini ke view ya. Kemudian unit root test. Nah, sini unit root test. Nah, apakah kita memilih ADF atau yang lain terserah kita. Tapi yang paling penting bahwa itu adalah at level dan yang kedua non. Ya, artinya no intercept dan no trend. Ya, kenapa? Karena secara teori bahwa residual itu adalah zero mean dan constant varian. Jadi dia tidak ada konstanta dan tidak mempunyai trend. Nah, ini kita kalau mau Bapak tukar ya silakan, apakah mau pakai Philip Perron atau yang lainnya. Ya, tinggal oke. Nah, ini kita dapatkan. Nah, ini bahwa di sini 10% lah ya. Dia tidak stasioner ya. Nah, kalau kita kembali ke sini tadi, kita tukar tadi. Saya tidak ingat apa dibuat si Kamal tadi. Apakah RGDP di depan, saya tidak ingat. Apakah pertumbuhan ekonomi, kita buat UN sini, ya, kita estimasi. Lalu kita buat residualnya. Sekarang jangan yang sama lagi, sudah ada tadi. Sekarang ECT1, ya. Nah, ini kita uji stasionaritas dengan unit root. Ya. Nah, ini yang penting kita pilih adalah level dan non. Ya, lalu oke. Nah, ini kita dapatkan bahwa residual kita itu sudah stasioner at level. Kenapa? Karena probability ini di bawah 0,05. Kita null hypothesis ini adalah ACT tadi satu unit root. Karena H0 ditolak, maka residual ini sudah stasioner. Nah, sekarang kita tinggal estimasi ulang di sini. Ya, misalnya kita di sini kita tambahkan ECT1 tadi, ya, min 1. Nah, berarti kita sudah memasukkan lag dari residual. Ya. Nah, ini ternyata, nah, ini kalau di dalam teori, mana tadi yang ini ya? Nah, ini dalam teori bahwa idealnya ini adalah negatif dan signifikan. Kenapa? Kalau modelnya negatif, berarti nah, kalau modelnya negatif, berarti model itu adalah convergence. Arti convergence artinya dia menuju ke titik keseimbangan. Kalau dia positif, berarti dia divergence. Nah, kira-kira kalau secara teori, pertumbuhan ekonomi itu cocoknya konvergen atau divergence? Kalau saya lebih cocok divergence. Kenapa? Karena makin lama makin berkembang ekonomi kita. Ya, kalau makin kecil lah itu bahaya juga. Nah, ini secara singkat cara kita melakukan estimasi terhadap error correction model. Kamal sudah gabung lagi ya? Mana Kamal nih? Kamal sudah gabung? Sudah, Pak. Oh ya, lanjut Kamal. Tadi karena terputus Ya. saya estimasi sedikit tadi. Silakan. Ya, maklum laptopnya panas diri dia kan. Kerja buka program udah hangus ya. Ya. Ini tadi Bapak tes itu udah kalau kita dapatkan ECT-nya itu adalah positif. Nah, secara teorinya bahwa nilai ECT itu wajib negatif dan signifikan karena dia percepatan, speed of adjustment. Berapa lama kita menyesuaikan ke dalam jangka panjang, equilibrium lah istilahnya. Ini kita kembali ke tadi, saya coba. Nah, di sini tadi kita gunakan bahwa RGDP masih dependent.
masih dia gunakan inflasi dan pengangguran. Tadi Bapak tes adalah ECT1, saya klik OK. Kemudian kita uji unit root-nya, dan ternyata dia uji dalam non, wajib level dan non, bahwa ada terjadi kointegrasi ya di sini, sesuai dengan apa yang dibilang dalam slide. Karena nilai ECT yang kita dapatkan ini tingkat level, boleh kita masukkan nilai ECT ini ke dalam model. Nah, kalau kita baca slide, itu ada salah satu di modelnya. Itu tadi yang Bapak dapatkan, kalau kita dapatkan itu adalah positif. Apakah salah? Itu tidak ada masalah, tapi tidak kurang tepat karena yang kita harapkan itu. Tapi biasanya banyak terjadi dapat hasilnya itu positif. Jadi kita perlu run ulang. Nah, kalau kita kembali ke dalam PowerPoint slide itu, nah ini ada salah satunya bahwa kita tolong dibangun dalam bentuk div semua. Ada segitiga. Nah, ini Fuse ini enak dia. Kalau udah ngomong segitiga ini berarti tinggal kita masukkan equation ke dalam Fuse. Segitiga Y different ini, ada different ini, dan masukkan dia nilai ECT-nya yang punya yang sebelumnya. Nah, untuk ini kita tinggal masukkan aja modelnya itu ke dalam Fuse tadi. Nah, ini kita dapatkan. Kita klik estimate. Tadi Bapak diujikan kalau itu dapatnya adalah hasilnya positif. Nah, kita bangun ini, kalau dia dapat hasil negatif, kita tes coba. Kita sesuaikan dengan model. Kita klik ulang di sininya, tapi dalam formasi tadi, di dalam ini. Nah, ini yang perlunya. Dan ditambahkan ECT min 1. Nah, tadi Bapak kasih nampak bahwa ada yang terjadi konvergen, ada yang divergen ya. Jadi ada yang keluar, ada yang menuju gitu. Nah, kita harapkan juga tergantung juga dari case ya, betul Bapak bilang. Tapi memang secara teorinya, secara syaratnya memang harus negatif dan signifikan ECM-nya. Bahkan itu di dalam model-model lain, termasuk ARDL juga, itu ada yang menggunakan negatif dan signifikan. Ada yang dikatakan di itu, banyak di artikelnya. Nah, jadi di dalam modelnya, kita bangun konstruknya, tinggal ditambahkan D. Nah, D ini berarti segitiga. Segitiga Y. Nah, ini yang sisi ini adalah segitiga X tadi. Tinggal kita masukkan. Kemudian ditambah dengan nilai ECT-1. Nah, jadi mudahnya Fuse, kalau kita baca artikel, baca model yang seperti ini, tinggal dibuat aja dalam Fuse. Inilah kelebihan-kelebihan Fuse. Kalau sedangkan yang lain, kita perlu create ulang dulu, baru ini tidak ada jalan pintas. Karena jalan pintas itu rata-rata dibuat, kalau ada pun harganya naik ya. Nah, ini dibuat seperti ini konstruknya. Different RGDP, konstanta, different div dari inflasi, div pengangguran ditambah dengan ECT-1. Metodenya tetap sama, menggunakan D square. Kita klik OK. ECT-1. Nah, keluar dia. Nah, ini kita lihat bahwa, nah ini yang tadi Bapak dapat kalau tidak menggunakan div tadi, dapatnya kita kasih nampak bahwa ada yang positif, ada yang negatif. Nah, ini secara teori, ini dapatnya negatif dan signifikan. Berarti ini adalah nilai estimasi dalam jangka pendek. Pengangguran, inflasi berpengaruh negatif, pengangguran berpengaruh negatif. Tingkat kecepatannya adalah 0,64. Nah, ini tinggal dikali, tapi jarang kali ada yang membaca dikali waktu, biasanya langsung dibilang bahwa speed of adjustment-nya 0,64. Gitu aja deh. Dan itu pengaruhnya, dan nilai speed of adjustment ini adalah signifikan. Syaratnya adalah ECM, negatif, dan signifikan. Ini titik poinnya. Nah, pasti hasilnya. Sedangkan estimasi yang pertama tadi, yang kita dapatkan, ini saya freeze dulu. Ini saya ulang. Nah, ini estimasi dalam jangka panjang. Jadi ada dua ya perbedaannya.
Ini dalam jangka panjang, ini dalam jangka pendek. Nah, cerminan jangka panjang ini ditampilkan dalam ECT, jadi dikombinasikan. Nah, jadi kalau kita ada baca artikel itu juga di paling belakang itu biasanya di Granger non-causality, short run-nya, dan long run. Long run-nya tuh dibacanya tuh adalah ECT-nya. Jadi cerminan jangka panjang dari nilai ECT ini adalah dari angka ini, kemudian dimasukkan ke dalam sini. Ini cerminan dia. Berarti jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jadi estimasinya sederhana, tapi dengan syarat bahwa asumsi dia variabel itu sudah stasioner di tingkat first difference dua-duanya. Kemudian kita run data, kita cek kointegrasinya, kita ambil residualnya, kita tes dengan ADF non, kemudian kita bawa dia kalau ada jadi kointegrasi, maka gunakan dia lag min 1 ke dalam model jangka pendek ini. Jadi yang di dalam slide itu dikatakan bahwa inilah jangka pendek, inilah jangka panjang. Jadi kombinasi keduanya. Cerminan nilai jangka panjang itu kita run seperti biasa. Sebenarnya OLS itu kalau kita run biasa itu juga menggambarkan estimasi dalam jangka panjang. Tapi tidak, kelemahannya itu tidak, OLS biasa ini tidak tahu bagaimana dengan pengaruhnya di jangka pendek. Ini kebetulan hasil estimasinya dapat sesuai sign kita, tanda yang kita harapkan itu adalah sesuai ya, bahwa di inflasi dan pengangguran itu mempunyai sign itu adalah negatif. Nah, ini harapan kita dapat negatif, negatif, di jangka pendek juga negatif, negatif. Tetapi ada juga nanti mungkin di hasil di jangka pendek, ketika kita run, itu dapat positif atau negatif ya. Berbeda-beda, tapi tergantung juga. Makanya model ini pun juga sedikit lah Pak ya, sudah mulai jarang juga, tapi ini adalah sederhana. Dan kalau untuk anak-anak 1, ini bisa lah dipakai ini. Asal dengan kondisi syarat bahwa datanya sudah terintegrasi di tingkat first difference dua-duanya. Kemudian run ECM, tampilkan ini ya. Baik, ada yang bertanya masalah ECM ini? Tidak, ini sederhana dia. Ada yang bertanya? Masalah ECM, cara estimasi bagaimana, karena ini penting pemahaman dari apa yang ada di dalam slide, kemudian kita transformasikan ke dalam Fuse, kita run data, kemudian kita ambil bagaimana dia kesimpulannya. Nggak ada nampaknya mah. Oh, ya memang ECM ini sangat sederhana ya. Kalau kita bimbing S1 bolehlah ya. Terutama yang mau DO itu biasanya ya kita bantulah yang seperti ini ya. Menyelamatkan masa depan orang. Oke, ada yang lain? Nggak ada ya? Halo? Halo Pak? Silakan ya. Ya Pak Imam, gimana Pak? Residual, waktu kita estimasi OLS tadi, itu residual sebenarnya sudah dibuat, di EVIS kan ada tuh residualnya. Iya Pak. Iya. Nah itu kan ya. Kalau Iya. kita ambil dari sana, sama nggak Pak itu? Boleh Pak, cuman kan residual itu kan sengaja disediakan oleh program. Iya, Pak ya. Sediakan oleh program. Ini residual ini Pak kan kita sediakan oleh program kan. Iya. Cuman dia ada kelemahan di sini Pak, karena dia ditinggal data di sini. Oh, kalau gitu, Bapak misalnya tiba-tiba run data ulang, ini kan residual Pak ya. Saya buka Pak. Ini saya run ulang, misalnya pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi, saya run ulang. Saya running lagi, ini yang berubah lagi Pak. Oh, berubah lagi nilainya. Dia cuma store. Cuman store ini aja dia. Jadi dia di dalam situ memang ditulis, makanya ditulis di sini. Tolong dibuat residual yang lain. Jadi disimpan ke residual yang lain. Kalau kita gunakan residual yang di sini, dia berubah. Semakin banyak kita ngolah data, berubah lagi residual. Oh iya, betul. Numpuk-numpuk Pak ya.
Iya, Pak. Ya numpuk, Numpuk-numpuk dia. Jadi numpuk di situ yang ya. punya kemarin, yang punya sebelumnya hilang dia. Hilang ya, betul. Jadi yang terakhir di estimasi yang muncul di situ kan. Betul, Pak. Jadi misalnya saya simpan lagi ini, coba misalnya saya freeze. Ini saya freeze satu. Ini tadi yang kalau seandainya kita gunakan inflasi. Ini saya gunakan coba pengangguran. Berubah Beda. lagi, Pak. Ya, Berubah lagi, Pak, Pak, kan? betul ya. Berubah kan? Ya. Jadi bisa keliru kita, padahal Ya. residual yang kita gunakan itu beda dia situ. Kalau saya biasanya saya hapus dulu Pak, dari percobaan-percobaan ini hapus dulu, kemudian regresi data level tadi, kemudian regresi kita simpan residualnya, kan bisa kita simpan di quick kita simpan di situ, kemudian kita buat semacam persamaan, itu juga bisa. Tapi regresi yang lama-lama kita buang dulu residualnya Pak, baru kita estimasi OLS data level, kemudian kita simpan residualnya. Bisa tuh Pak, cuman ya kembalilah Pak, karena kerjaan kan lama dia Pak. Lama ya, betul, lama ya, buang-buang. Maksudnya ambil buang. Ya, betul. Nah, kalau saya pribadi memang waktu saya pertama-tama kali gunakan tuh seperti Bapak juga, pindahin, kemudian rupanya ada cara cepatnya, diambil residual, disimpan, jadi tinggal masukkan aja sesuai dengan equation. Jadi equation kita itu di dalam sini sudah ada semua, mau ECT1, residual, ini pun bisa kita pastikan yang lain ya, karena dalam residual yang saya bisa lain. Lain kira-kira ada yang bertanya masalahnya? Itu penting tuh, pertanyaan Pak Imam tuh penting, karena salah-salah mungkin mahasiswa lihatnya residualnya ya gini diambil kan. Sering Pak, sering salah. Kalau saya koreksi, kamu residualnya kok ambil yang sudah berkali-kali uji coba, kamu ambil yang terakhir, padahal yang kita minta kan yang data level aja, yang awal-awal regresi, yang masih murni saya bilang. Terima kasih Pak. Ya Pak, karena setiap estimasi dia pasti ada residual. Setiap melakukan run data pasti ada residual. Oke, tidak ada lagi? Lanjut Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita masuk ke bahan berikutnya. Ya, masuk kita ke nah ini kita masuk ke arts guts ya, dan family-familinya ya. Nah ini sebenarnya di EFUSE lumayan mudah ini kalau kita estimasi di arts dan guts ini ya. Oke, kita lihat yang kita pelajari itu adalah arts dan guts. Guts itu nanti bisa ada T-guts, guts M, ya, E-guts dan sebagainya ya. Oke, nah kalau orang keuangan nih paham betul ya bahwa investor itu banyak jenisnya. Ada risk lover ya atau risk taker, ada risk averse, ada risk netral ya. Nah, yang paling banyak itu adalah risk averse ya, takut kepada risiko ya. Nah, di dalam investasi katanya kita tidak hanya berhadapan dengan return tapi juga berhadapan dengan risiko. Nah, yang cocok dengan risiko itu adalah berarti kita menggunakan model yang conditional heteroscedasticity. Kenapa? Karena saham itu tidak ada yang statis dia, pasti dia dinamis. Ya, karena dinamis dia berarti tidak konstan varian atau bukan homoskedasticity. Ya. Nah, di dalam ekonometrik kita selalu mengasumsikan bahwa varian itu konstan dari awal observasi sampai ke akhir, atau dengan istilah lain kita nyatakan sebagai homoskedasticity. Tetapi di data makro dan data keuangan itu jarang sekali
tercipta homoskedasticity ya. Nah, kalau di dalam kehidupan juga tidak mungkinlah dari pagi sampai sore, besok pagi makan itu terus ya. Misalnya kalau ikan lado terus, nah, itu tidak mungkin ya. Nah, di dalam ini ada dibuat periode ada very low volatility, berarti dia disebut sebagai calm period ya, atau dia bisa high volatility, kita sebut sebagai wild period. Nah, ini contohnya ini di data ini setelah 97 kita tahu ini kita mengalami apa namanya itu krisis ekonomi. Nah, ini berarti kalau di sini adalah bukan homoskedasticity tapi adalah heteroskedasticity. Sedangkan sebelumnya itu relatif aman ya, berarti itu adalah homoskedasticity ya. Nah, ini penjelasannya bahwa ada sebahagian data itu adalah homoskedasticity, berarti risikonya kecil. Ada yang heteroskedasticity, berarti dia risikonya besar. Ya. Nah, tapi bagi investor, high risk, high return katanya. Semakin berisiko itu semakin besar kemungkinan mendapatkan untung. Nah, ini sudah saya jelaskan ini. Nah, oleh karena model kita menghadapi ada heteroskedasticity, maka yang cocok kita pakai itu adalah autoregressive conditional heteroskedasticity. Artinya bahwa heteroskedasticity itu kita masukkan ke dalam model kita. Kalau yang model tradisional econometric itu tidak boleh ada heteroskedasticity yang terlalu besar ya. Kita anggap dia konstan varian atau dengan kata lain homoskedasticity. Okay. Ini ARS ini tahun 82 sudah lumayan ya. Ini menyatakan bahwa kita memasukkan varian ke dalam model kita, itu intinya ya. Ini adalah model regresi kita. Nah, kita asumsikan kalau di dalam ekonometrika biasa bahwa residual itu adalah constant zero mean and constant varian, itu teorinya. Ya. Tetapi di dalam ARS dan GATS bahwa bukan constant varian, berarti dia heteroskedasticity. Nah, kalau constant varian tidak ada subscribe di tau ini, di sigma square ini ya. Nah, berarti dia itu constant varian. Kalau ada I atau T, berarti dia itu adalah heteroskedasticity. Nah, ini kita masukkan di sini heteroskedasticity-nya. Ini ada T, sigma kuadrat T, sama dengan gamma 0 tambah gamma 1 mu T min 1 kuadrat. Nah, karena di sini min 1, berarti dia arts-nya proses pertama 1. Ya. Kalau min 2, berarti arts-nya 2. Kalau min 3, berarti arts-nya 3. Ya. Tergantung kepada berapa lama periodenya berpengaruh. Oke. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa ini adalah persamaan min. Kalau kita buat regresi itu adalah min. Nah, ini adalah variannya. Nah, ini varian kita masukkan ke dalam min ini. Ya, jadi persamaan varian sudah masuk ke persamaan min atau regresinya. Oke. Nah, ART1 katanya mengindikasikan apabila terjadi shock besar di periode sebelumnya, maka pada periode berikutnya akan terjadi shock besar juga. Tergantung dia. Apabila sebelumnya ada shock kecil, maka periode berikutnya juga akan kecil. Nah, disinilah kita estimasi koefisien gamma 1 ini. Kalau ada positif berarti menandakan bahwa variannya positif ya. Ini AS2. AS2 ini artinya ini 2 periode T-2 dan AS3 T-3 sampai T-Q. Kapan Q berhenti? Ya nanti kita cek di mana variabel itu signifikan atau tidak. Oke. Nah, idenya katanya varian mu t ini tergantung kepada square error term lag one period. Berarti satu periode sebelumnya.
Maka jadi berapa besar periode berikutnya itu ditentukan oleh berapa besar periode sebelumnya. Kalau dengan kata lain, siapa kita sekarang itu ditentukan 20 tahun yang lalu. Siapa kita 20 tahun yang lalu. Atau bagi yang muda-muda, siapa Anda 20 tahun ke depan, itu ditentukan oleh siapa Anda pada masa sekarang. Oke, ini cara mengestimasinya. Yang pertama kita estimasi OLS, dapatkan residual. Kita regres residual dengan konstanta dan lag-nya. Ya. Kemudian kita hitung LM statistik. Ya. Kita bandingkan dengan chi-square critical value. Lalu kita simpulkan apakah ada heteroskedasticity atau tidak. Oke, GATS. Model GATS katanya karena ada kelemahan di ARTS itu, maka tim Borleslev katanya mengusulkan model yang lebih bagus yang kita kenal dengan Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity dan kita singkat dengan GATS. Ya. Nah, ini mulai pertama keluar model GATS ini ya. Nah, GATS ini berarti kalau kita PQ, ya tadi P itu adalah GATS PQ, berarti di sini ya ada, kalau GATS 1-1 berarti ARTS-nya 1, GATS-nya 1. Ya. Oke, ini adalah T sama Q, ya berarti berapa panjang T dengan Q ini. Ya. Oke, kalau kita lihat kembali ke sini tadi, ya di sini ada P, berarti P itu adalah dari ARTS ke Q tadi, ARTS-nya ke Q, sedangkan P tadi adalah untuk GATS. Ya. Ya, jadi PQ. Oke. Nah, karena ARTS dan GATS ini adalah non-linear, maka kita tidak boleh mengestimasi dengan OLS. Nah, ini untuk kawan-kawan ya, bahwa begitu kita masuk ke non-linear, semua asumsi regresi linear klasik itu tidak valid lagi. Ya, tidak memenuhi syarat lagi. Oleh karena itu, jangan lagi kita menampilkan uji normalitas dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat lagi. Begitu dia sudah masuk non-linear, maka OLS is no longer valid. Ya. Nah, itu teori dari ARTS dan GATS. Sekarang kita masuk ke GATS M. Ya. Ini GATS M ini adalah misalkan seorang investor yang risk averse, berarti dia takut risiko, tapi mau untung, mau beli aset tapi mau untung besar ya. Tapi asetnya tetap beli aset yang berisiko. Oleh karena itu maka dia harus membayar premi. Ya, premi ini adalah fungsi positif dari risiko. Artinya semakin besar risiko, maka semakin besar premi yang kita bayar. Sama seperti juga kalau kita bayar asuransi, kalau kita mau asuransinya penuh, maka biayanya lebih besar daripada asuransi yang tidak penuh. Oke. Nah, katanya risiko ini diwakili oleh volatility atau conditional variant. Nah, jadi conditional variant ini sebagai indikator dari risiko ini. Jadi apakah high risk atau tidak ya. Oke, ini GATS mean. Ya, means berarti kalau tadi ini adalah rata-ratanya. Kalau tadi H kuadrat, sekarang H saja. Ya, ini adalah GATS mean. Oke. Nah, kita masukkan ke dalam ini. Jadi dia menjadi akar ya, atau pangkat setengah. Ini GATS mean. Ya. Oke. Nah, kemudian ada T-GATS. Nah, T-GATS ini banyak digunakan di finansial, juga banyak digunakan di makro, terutama untuk ekspor dan impor. Ya. Oke, major restrictions of ARTS and GATS katanya itu adalah specification, DA simetri. Nah, asumsinya bahwa
arts dan guts itu simetri. Nah, pada T-guts kita bisa mendapatkan apakah itu simetri atau tidak ya. Oke, di sebelumnya itu kita lihat hanya nilai absolutnya. Tidak melihat tandanya. Apakah tanda negatif atau positif. Oleh karena itu katanya di dalam arts dan guts katanya apabila ada shock besar positif maka efeknya juga sama katanya, sama-sama. Nah, apakah positif dan negatif tidak kelihatan katanya. Yang penting besarannya sama. Nah, tapi kita tidak bisa mengetahui apakah efeknya positif atau negatif. Nah, katanya bagi ekuitas katanya dinyatakan bahwa ada bad news, ada good news di market. Ya, dulu pernah saya ingat masih kuliah pernah katanya ada peneliti IPB menemukan di dalam Denko itu ada lemak babi. Itu Denko tidak laku lah gara-gara bad news itu. Nah, kalau dulu akhir-akhir 2 tahun lalu kita ingat itu bagaimana boikot terhadap sari roti. Itu bad news terhadap sari roti sehingga saham sari roti jatuh ya. Nah, di sini kita bisa lihat good news atau bad news dengan melihat menambahkan dummy di dalam variabel yang kita estimasi. Ya. Nah, kita lihat apakah katanya di task model ini menambahkan perkalian dummy dengan variabel dengan ke dalam varian untuk mengecek apakah ada perbedaan secara signifikan shock itu negatif atau tidak. Nah, ini ada T-gut 11 ya. Nah, disinilah yang kita ambil ini. Ini ada D. D ini adalah kita run tadi persamaannya, kita lihat residualnya. Apabila residual itu negatif, maka kita buat dummy-nya 1. Ya, apabila positif, berarti dummy-nya 0. Nah, itu aja dia. Nah, di sini kita lihat ada gamma, ada theta. Katanya good news dan bad news mempunyai impact yang berbeda. Good news, impact-nya adalah gamma. Ini gamma ini adalah good news. Sedangkan bad news itu adalah gamma ditambah theta. Ya. Jika theta lebih besar dari 0, maka kita simpulkan ada asimetri. Nah, ini juga kita bisa lihat apakah ada simetri orang saham biasa belajar itu. Apakah ada inside trading dan sebagainya. Jika theta sama dengan 0, berarti dampak news itu adalah simetri. Nah, untuk estimasi silakan Kamal. Estimasi untuk dari gut sampai igat semuanya, insya Allah bisa siap sebelum pas jam 11. Baik Pak, untuk data guards ini kita gunakan data T-guards. Ini bisa kita langsung masukkan ke Fuse ya. Saya masukkan dulu datanya. Belum sharing tuh, Mas. Iya. Data 3 saya kita masukkan. Share screen, Mas. Ya Pak, ini udah screen. Oke. Share screen. Oke. Nah, ini data yang ada di dalam folder itu ada tentang data 3. Jadi biasanya kalau saya yang paling banyak jumpa itu kalau di tempat kita Pak ya, ini Pak Sabri ya, Pak Sabri yang paling banyak akan data permainan model guards ini, art guards, beliau lah paling banyak. Dan salah satunya kan karena beliau tentang ekonomi Islam, masalah saham-saham itu dia juga biasanya gunakan ini. Kalau kita baca artikelnya rata-rata banyak menggunakan art dan guards. Apakah pengaruh dari Amerika, apakah dari Inggris, Eropa itu berdampak kepada Indonesia. Itu salah satunya yang saya baca. Nah, beliau di situnya menggunakan guard 11 dia.
Jadi tidak sampai ke T-guards. Nah, kalau kita sudah masuk ke dalam T-guards, berarti kita sudah bermain asimetri good news or bad news. Nah, di dalam data ini ini ada data stok Pak kan? Ada IHSG, ada DB di sini. Kalau penjelasan datanya ada di dalam Excel, itu bahwa di dalam Excelnya ini ada permintaan terhadap stok dalam jumlah miliar DS, kemudian IHSG itu harga close yang kita gunakan, harga sahamnya, kemudian ada PDB dalam WTI, indeks perdagangan besar ya, ini kan indeks dan hitungnya 100-an, ini penggantinya, karena kita data pertumbuhan itu kan ekonomi itu PDB tidak ada yang datanya, kalau di Indonesia tuh, kalau di Amerika sudah mulai data-data kuartalan dan menuju bulanan, bahkan pengangguran itu udah ada bulanan, jadi kita bisa bermain. Tapi kalau di sini kan karena dia menggunakan data harian, bulan 1 sampai bulan 12 dia per bulan, kita gunakan proksinya PDB adalah indeks perdagangan besar. Jadi ada 3 variabel ini, kita mau lihat bagaimana DS ini, IHSG, PDB dan IHSG terhadap demand per stock, jadi permintaan. Nah, kita dalam EViews, di dalam EViews, ini tetap sama ya, bahwa data yang kita gunakan adalah data bulanan. Ini kita klik next, kita klik next. Ini kita klik next. Nanti dia muncul langsung dibilang bahwa data yang menggunakan data time series diidentifikasi dengan variabel date dan frekuensi yang didapatkan adalah monthly, berarti data bulanan. Confirm dia ini benar adalah data bulanan. Klik finish, kemudian klik no aja. Nah, di sini kita langsung menuju kepada T-guards. Kita klik DS, estimasinya kita klik DS, IHSG, dan PDB. Kemudian kita klik kanan, open as equation. Ini pilihannya sini. Kemudian kita ganti tapi dengan least square ini menjadi namanya adalah ARCH, Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity. Ini kita klik. Nah, di tampilan ini, nah tadi ada dibilang Bapak singgung, pertama adalah ARCH, jumlah yang kita masukkan. Ini adalah guards, berapa banyak kita masukkan ininya, ini arts-nya, ini guards-nya, ini T-guards, berapa banyak threshold-nya, pembatasnya. Sedangkan arts min-nya, guards M tadi, ini ada di sini pilihannya. Biasanya yang orang banyak menggunakan itu di arts dan guards ini. Nah, ini ada pilihan model, T-guards dan parts. Tapi sekarang sudah banyak yang berkembang masalah guards, sampai DCC guards ada sejenisnya, saya sampai OGAT juga itu ada di Stata. Jadi perkembangan paling banyak itu di Stata sebenarnya, karena kontribusi dari peneliti terhadap bagian-bagian arts ini ya lebih banyak di sana. Sedangkan di sini kita harus menunggu update. Kalaupun ada, biasanya programnya tidak sebaik dengan yang ada di Stata. Nah, ini kita klik arts dan di guards ini. Tetap biasa dia. Kondisinya adalah pertama arts 1, guards 1. Nah, ini yang Bapak bilang juga bahwa di modelnya disebutkan dengan nama guards dalam kurung 11. Guards 1, arts 1, guards 1. Jadi 11 itu disebutnya ini dia. Nah, jangan lupa di dalam model kita masukkan dulu. Modelnya adalah model dinamis, kita coba. DS-1. Nah, ini berarti kita model dinamik, kita coba nih. Bahwa pengaruhnya atau regresifnya dia kan, AR1. Kita lihat bahwa bagaimana pengaruhnya nih terhadap dirinya sendiri. Dan ada beberapa variabel. Yang variabel yang saya share ke dalam itu Word EViews itu yang saya share ke dalam grup. Itu adalah EViews-nya punya si Asterio. Itu penelitian dia tentang bagaimana stok saham itu akibat ada perang, bagaimana setelah perang, dia ada beberapa nih, dan bagaimana stabilitas politik. Jadi
saham itu bisa berubah seperti Bapak bilang, karena ada sedikit aja dibilang ada berita politik, maka cepat kali dia langsung berefek dia. Seperti tadi kalau produk langsung dibilang ada makanan babi, langsung kita cancel. Tidak ada yang beli lagi. Saya roti ada isu-isunya, langsung kita boykot juga. Dan itu langsung berdampak kepada komoditas itu sendiri. Nah, run datanya tetap kita gunakan ini. Nah, ini kalau disebutnya biasanya kalau kita uji yang dari yang berdasarkan di slide, dia seperti ini. Bahwa demand for stock dipengaruhi oleh Constanta dan DS dirinya sendiri yang dalam waktu dipakai min leg, berarti leg 1 di sini. Ini langsung kita ketik, tidak perlu ditransformasi generate selanjutnya. Jadi FUS itu bisa bikin leg, lead, different, lock. Jadi 4 itu dia bisa langsung kita buat. Nah, tetapi kita coba kita tambahkan ada IHSG. Kemudian ada satu lagi adalah PDB. Nah, ini faktor ya. Jadi kita lihat bagaimana dampaknya kalau kita tambahkan dia ada faktor-faktor ini selain dari dirinya sendiri. Distribusinya tetap normal. Tidak ada varian regresor. Ini kita abaikan. Kemudian kita klik ini tetap non. Ini kita klik OK. Nah, ini udah muncul hasil. Nah, hasil ini kita lihat bahwa ada dua pendekat yang pertama. Ingat bahwa arch ini, tiga dan sejenisnya itu tidak menggunakan lagi metode least square. Berarti asumsi klasik itu diabaikan karena pendekatan ini adalah non-linear, maksimum likelihood. Jadi dia di sini jelas dibilang bahwa pendekatannya adalah maksimum likelihood. Nah, kalau kita lihat di sini hasil, nah seharusnya kan secara permintaan bahwa kalau IHSG bertambah, nah ini kan kita bilang bahwa ini memberi tambah yang negatif, seharusnya ini adalah positif, berarti estimasi kita itu kurang baik, walaupun hasil kita itu dapat signifikan. Nah, di sini dia bisa jadi signifikan itu karena datanya tuh disesuaikan di literasi itu sampai 88 kali. Jadi diulang-ulang datanya dan dapat hasilnya itu adalah signifikan. Nah, sedangkan yang residual di sini, PDB ini benar bahwa semakin bertambahnya PDB, jadi semakin meningkatnya pendapatan gitu, income ataupun ya WTI itu, perubahan indeks itu, maka demand for stock itu akan bertambah. Nah, tapi walaupun demikian, ini ada kekeliruan bahwa dynamic itu dia tidak boleh mencapai dia itu 1. Karena dia syarat baiknya adalah di bawah, karena 0, sampai 0,9 ya. Itu syarat baiknya. Ini kan agak rancu ini. Nah, ini kurang baik. Walaupun dia ditandanya sini signifikan, tapi dia namanya dynamic, apalagi dia AR1, itu tidak boleh dia mencapai nilai 1. Ini adalah spurious juga nih. Jadi hasilnya tidak baik. Nah, sedangkan residualnya, residnya, arch-nya kita lihat guts-nya, volatility-nya. Nah, ini guts-nya ini minus ya, lambat, slow. Sedangkan ya arch-nya ini dapatnya positif dan signifikan. Nah, kita perlu konstruk ulang ini variabel ini, penelitian data-data ini untuk dapatkan apakah dia dapat hasil bagus dengannya. Karena didapatkan ini juga lebih baik ya. Kemudian kita coba kembalikan lagi dia ke dalam sana. Kita estimate. Kita coba dia ini adalah 2, kita naik, berarti namanya sebutannya adalah 21. Arch-nya 2. Guts, kalau disebutkan ini kan model sudah masuk ke dalam guts. Oke. Tapi jumlah arch-nya karena kita masukkan adalah 2. Berarti resid-nya itu 2. Berarti sebutannya adalah guts 1,2. 2,1. Kita klik OK. Nah, hasilnya tidak jauh berbeda, tapi residualnya ini adalah positif. Sampai sini kira-kira ada yang bertanya dulu masalah ini. Ini agak pusing di sini dia kalau kita nggak terbiasa masalah kita bermain di varian di arch ini. Karena nggak semua paham di bidang sini. Karena
Ini kan biasanya masuk ke orang-orang yang biasa menggunakan main di saham, perbankan. Nah, tapi kalau kita ini bidang ekonomi, biasanya lari kita ke modeling yang lebih advance lebih. Kira-kira ada yang bertanya dulu sampai di sini yang sebelum sini? Ada yang bertanya, Bapak Ibu sekalian? Kira-kira dulu untuk masalah arts ini dan guts. Karena impact-nya ini kita. Ini seharusnya dia dapat positif. Coba Mal, ini saya jelaskan sedikit ya. Halo Pak Kamal. Ya. Okay. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Maaf tadi karena sinyalnya putus-putus saya tuh. Ya. Untuk kita menentukan derajat atau urdu dari model arts, guts maupun touch, itu kan ada PDQ Pak ya? Iya. Ya, betul. Nah itu kalau P di level stasioner, kalau D di level integrasi. Jadi yang Q-nya itu di level Kamal hilang lagi ya? kan ada PDQ. Ya. Kalau arts atau guts itu ada PDQ kan? Ya. Nah, tadi ada kalau coba Mal dimasukkan kembali itunya. Bapak ini tekan ini. Dikembalikan ininya. Inilah yang saya mau jelaskan tadi ya. Nak ke ini lah, yang satu nih. Sini. Mana Pak? Ini yang hasil estimasi. Yang ini Pak. Hasil estimasi. Ya. Ya, ini Pak ya. Ini kan 21 tadi ya. Iya. Jadi Pak, kalau pertama kan kita melihat ini resit nih, resit kuadrat ini. Ini kan yang pertama min 1 Pak. Berarti art 1. Kalau dia signifikan masih kita pakai nih Pak. Yang resit 2 ini masih signifikan Pak. Nah, sini guards-nya tidak signifikan lagi Pak. Jadi ini tidak cocok ke guards ini, cocoknya ke arts ya. Ya karena ini tidak signifikan. Jadi kalau kita mau lihatnya di sini Pak. Ya, kita lihat bahwa di sini resit 1 berarti itu adalah art 1, ini art 2, ini dua-duanya signifikan, tapi di gasnya tidak signifikan Pak. Coba kembali ke hasil yang pertama Mal, yang 1-1, coba di estimasi yang satu tadi. 1-1 Pak ya. 1-1 ya kan. Nah, coba. Nah, ini Pak art 1 berarti art 1 gat 1 Pak. Coba hapus DS-1 nih, Mal, DS-1 tanpa DS-1 karena dia sudah dinamik juga nih kan, autoregresif kan, sudah dinamik. Nah, ini Pak, berarti di sini art 1 gat 1. Berarti signifikan. Coba sekarang tanpa ada tadi coba estimasi lagi. Ya, masukkan di 21, art 2 gat 1. Kita karena tadi ada pakai apa namanya itu lag dynamic. Nah, di sini kelihatan Pak, resit 2 ini berarti art 2 itu sudah tidak signifikan Pak. Berarti modelnya tidak cocok dengan 21. Coba 22, ini memang agak ribet sedikit Pak, 22 ya kan. Uji coba Pak ya? Ya uji coba Pak, 22. 22, nah coba kita lihat 22. Nah ternyata justru art 2-nya yang signifikan. Gas 2-nya signifikan, arts-nya aman, 1, 2 aman. Guard 1-nya tidak signifikan. Coba Mal dibalik Mal 1, 2. 1 arts, 2 guard. Coba. Justru enggak cocok Pak. Berarti yang paling ideal itu adalah 1, 1 Pak. 1 arts, 1 guard. Iya. Gitu Pak. Memang agak apa namanya itu trial and error sedikit Pak. Iya. Di dalam ini Pak. Oke, ada yang lain? Mal coba tampilkan gradiennya. Ini gradiennya ada di klik view. Gradien. Di klik view ini. Saya mau jelaskan ya gradien. Masuk ke gradien. Ambil ke summary. Yang lengkap mana? Yang lengkap di tabel ini Pak, penuh dia. Besar kali ya.
Summary aja lah, summary aja. Ya. Nah, kita lihat ya gradien ini Pak. Ini makin lama makin kecil Pak kan? Iya. Ya, pangkatnya makin kecil nih ya. Nah ini menandakan bahwa dia modelnya stabil menuju ke keseimbangan. Ya gradien itu harus makin kecil Pak. Nah, ini kan dari 1,6 kali 10 pangkat min 14 menjadi 1,02 kali 10 pangkat 15. Ya, ini kalau di sini kan yang di tengah-tengah ini dia positif ya. Nah, ini kan makin kecil nih, makin pangkat 15. Jadi artinya makin lama gradiennya ini makin kecil ya. Nah, itu kalau kita mau lihat stabilitas modelnya, Pak. Apakah model kita stabil atau tidak. Ada yang lain? Kalau nggak ada yang lain, kita masuk ke T-GATS. Estimasinya mudah sekali, Pak, AS dan GATS ini. Ya. Kalau nggak ada, kita masuk ke T-GATS. Nah, perlu ini juga, kalau kita baca di artikel kan, yang pemberitahuannya report itu, kalau masalah menggunakan ARTS itu, penentuan P dan Q itu tidak lagi digunakan ARIMA dia. Biasanya memang ada yang menggunakan model-model gitu, tapi keadaan yang kita dapatkan P dan Q itu, waktu kita gunakan ARIMA berapa yang cocok, P-nya berapa, dites berkali-kali, ada saya itu, tapi dapat hasil estimasinya itu tidak sesuai. Jadi umumnya dia diestimasinya itu dalam bentuk langsung kepada satu-satu. Jadi langsung dia diestimasi kepada satu-satu. Hampir semua report saya baca kayak gitu. Model ini menggunakan GATS dengan keadaan satu-satu. Karena dianggap satu-satu itu lebih baik daripada kita menambah-nambahkan atau ininya. Ya, Jadi parsimoni. Jadi kan kalau untuk kondisi yang ARTS dan GATS ini dia biasanya satu-satu. Nah, jarang ada yang menambahkan. Kalau menambahkan biasanya kita langsung ke Bapak bilang langsung ke trial and error. Kita uji apakah dia bagus atau tidak. Nah, terutama ini masalah-masalah kalau variabelnya adalah kita bermain itu lebih banyak variabel, komoditas yang banyak. Jadi kalau ada mahasiswa tuh menggunakan langsung variabel komoditas, itu gasnya kita bermainkan di situ, kita lihat volatilitasnya bagaimana, nanti baru ke situnya. Tapi penentuan yang paling standarnya dia langsung ke satu-satu. Jadi kalaupun kita tambah, kadang hasilnya bisa signifikan tadi seperti tadi dari coba. Kemudian ketika kita tambah gasnya, ternyata tidak sesuai dengan harapan yang kita mau. Nah, jadi biasanya langsung mereka yang estimasi itu langsung dipakai gunakan satu-satu. Dan ketika dia salah satu ini, tentu syarat yang paling penting adalah kemudian di residual diagnostik ini. Ini juga ada key report ini. Nah, ini menggunakan Boxjang, nggak salah saya tulisannya. Di LQ Boxjang ya, nggak usah gitu nggak salah ya. Ini gunakan 36. Bahwa berapa banyak kita nih. Nah, ini kan kalau kita lihat ini datanya tidak, walaupun kita pemilihannya itu baik satu-satu, tetapi sampai 36 ini datanya masih autokorelasi. Nah, jadi sebenarnya dia kalau kita menggunakan AS ini tidak ada autokorelasi lagi dia. Jadi hasilnya ini autokorelasinya dari pertama sampai terakhir di tengah-tengah jalan pasti dilaporkan di dalam artikel itu dia tidak ada autokorelasi. Nah, ini yang perlu asumsinya ditambah-tambahkan di situ. Kemudian kalau kita coba yang kembali ke estimasi yang masuk ke T-GATS, ini masih dalam keadaan linear biasa, tidak menggunakan dynamic. AS-nya 1, GATS-nya 1. Nah, kita menganggap ada threshold, kita menganggapnya good news dan bad news. 1, 1, 1. Kita klik OK. Nah, ya Pak, ini Pak. Ya. Nah, ini tidak signifikan ya. Ini yang T-GATS yang ini. Nah, ini T-GATS ini, ya. Nah, ini T-GATS. Ya, dia tidak signifikan. Nah, kalau tidak signifikan artinya sama dengan 0 ya kan? Kalau kita kembali ke slide tadi. Ya, sama dengan 0. Nah, kalau sama dengan 0 artinya apa? Simetri. Ya, simetri. Nah, orang keuangan ini lebih paham nih menggunakan ini T-GATS ini ya.
saya lihat juga di artikel banyak yang menggunakan 3 sini orang keuangan. Ya. Nah ini kalau kita lihat di sini resit pangkat 2, ya dikali dengan resit min 1 atau lebih kecil dari 0. Nah ini lebih kecil dari 0, berarti dia negatif. Itu artinya dummy yang tadi Pak, dummy yang tadi. Itu yang kita lihat di T-guts-nya. Nah, jadi dia karena tidak signifikan, berarti dia simetri. Ya, berarti simetri. Ya, satu lagi, apakah dia good news atau bad news? Tadi theta ya, gamma ya, gamma. Ya, dia signifikan ya. Kalau untuk yang asimetri dia simetri karena dia tidak signifikan. Nah, sebenarnya ini kalau kita lihat di model estimasi ini sangat bagus ya. Kenapa? Karena hanya melihat dia signifikan atau tidak selesai urusan ya. Tidak penting kita harus signifikan atau tidak karena dia hanya menunjukkan kalau dia tidak signifikan atau dia signifikan. Kalau dia tidak signifikan berarti dia simetri. Kalau dia signifikan berarti asimetri. Nah itu saja Pak. Silakan Mas. Ya. Jadi penentuannya kalau dia di sini ya simetri atau tidak simetri itu dilihat dari ini ya, tanda di sini. Bahwa kalau dia tidak signifikan berarti dia simetri informasinya. Jadi tapi ini asumsinya karena kita ke demand for stock karena ini ya maksudnya ada variabel ini IHSG dan PDB. Ya, ini bagaimana ke sini dia demand for stock-nya. Apakah dia bagus atau tidak, simetri informasi atau tidak. Tapi ini karena ada variabel ini. Nah, tapi kalau seandainya kita coba IHSG, ya gitu kan. Apakah saham ini bagus atau tidak, IHSG. Konstanta. Oke, kita gunakan dynamic ya. Karena dia auto kan, kita masukin ke satu-satu dulu, coba. Min 1. Oke, kita dapat sini nilainya signifikan, guts-nya positif, low, 0, tuh hampir mendekati 1 volatility-nya. Jadi perubahan IHSG ini cepat. Kita lihat bahwa 0,09 mendekati nilai 1 dan signifikan. Close ya, berarti bukan berarti lewat, berarti close mendekati hampir mendekati volatilitasnya. Kita lihat apakah dia ada simetri atau tidak. Nah, hasil yang kita dapatkan gimana nih Pak? Ya, berarti asimetri ya kan? Signifikan ya? Iya Pak, signifikan di sini. Ya, dia signifikan nih. IHSG-nya memberikan informasi tidak signifikan. Berarti kita informasi yang kita dapat tangkapkan bahwa belum tentu IHSG ini memberikan benefit untuk kita. Misalnya kita anggap permasalahan kita ini. Bahwa informasi yang didapatkan bahwa hasil dari guts ini dia tidak simetri. Kalau dia memang simetri, orang akan membeli. Tapi kenyataannya waktu ketika kita masukkan threshold, ternyata dia mendapatkan hasil yang tidak simetri. Dan ini menjadi salah satu cara untuk kita membaca dari sebuah saham bahwa tidak semuanya itu memberikan hasil yang simetri. Kadang-kadang dia memberikan hasil yang tidak simetri. Nah, ini yang asimetri inilah yang kita lihat dari 3 sini. Dia tambahnya negatif. Dan untuk penilaiannya bagaimana dia masalah bad news atau good news, itu di residual ini kita tambahkan nilai ini. Kalau dia nilainya jatuh atau dia masih lebih besar daripada nilai positif, dia masih dia tuh positif tuh maksudnya ini ditambah dengan ini nilai 2 ini koefisien ini dapat nilainya positif, berarti dia akan berada di rentangnya tuh rentang yang good news, tapi dia tidak simetri. Jadi informasi yang kita tangkap itu adalah IHSG ini bagus, tapi belum tentu. Nah, karena didapatkan nih, kalau dia dapat yang tidak signifikan, baru dia kita bilang bahwa IHSG ini bagus. Tapi istilahnya kita bilang bahwa informasi kita dapatkan itu adalah positif good news, tapi belum tentu simetri. Jadi
kita pertimbangannya bukan kita bilang bahwa saham ini saham yang bagus, dibilang orang saham bagus, tapi setelah kita tes dengan dataran ini, namanya juga trial and error, kita coba, ternyata dapat hasilnya yang tidak simetri. Bisa jadi informasi yang kita dapatkan itu bukan good news yang kita dapatkan, tapi adalah bad news. Seperti itu, Pak. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nih? Oh, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Ya, Pak Kamal, ini kalau ini positif asimetri tapi good news atau bad news itu di mana Pak kita dapat Pak? Kembali saya buka slide atau buka Kamal aja buka satu slide. Kamal tolong kasih nampak slide. Iya, Pak. Koefisien yang menggambarkan tentang bad news. Tadi kan ada gamma ditambah theta. Iya, Pak. Coba ya, supaya satu layar Pak. Di sini nanti double pula layarnya. Nah, ini saya share di sini ya. Ini kan. Ini kita lihat bahwa kalau tadi ini yang theta ini berarti kan udah masuk ke 3 ya Pak ya. Ya. Ini 3, ini arch, ini dan guards ini ya. Residual. Jadi apa yang dibilang di dalam sini itu bisa kita lihat langsung. Ini nilainya dari 3, berarti ini nilainya dari guards. Residual ya. Ini kan berarti nilai arch tadi Pak ya. Ini nilainya nih, residual ini. Yang pertama ini adalah nilai guards, ini arch, ini 3. Ini ditambah dengan ini. Kalau kita lihat hasilnya positif, kalau misalnya nilainya yang kita dapatkan yang tadi ini residual ini arch, tandanya sesuai. Sedangkan ini 3, kalau nilai ini adalah positif impact. Berarti kan koefisiennya kita tambahkan Pak, impact-nya. Kalau ini ditambah ini, hasilnya masih positif, itu jatuhnya dia kepada good news. Good news Pak, karena kita lihat hasilnya masih positif. Tapi kalau misalnya dapat hasilnya adalah negatif, berarti dia adalah bad news ya Pak. Berarti kalau misalnya ini jatuhnya residualnya, itu kita bilang adalah 13, sedangkan di sini adalah 16, 0,16. Berarti ada ketika kita jumlahkan, impact-nya dia tuh kalau kita bandingkan ya Pak ya misalnya lebih besar good news-nya daripada bad news-nya. Ini dibilang good news, kalau ditambah jadi bad news. Tapi kalau kita secara kalkulasi 0,18 ditambah dengan dikurang dengan 0,16 masih ada sisa 0,02. Berarti kan masih wilayah itu adalah wilayah positif. Kalau dia positif berarti dia masuk kepada dan good news ini dilihat dari simetri ini. Keputusan simetri asimetri dilihat dari 3 dari sini dia. Ini keputusannya ini. Tapi kalau kita melihat bad news atau good news, kita jumlahkan. Tadi dikatakan bahwa kalau gammanya positif, maka dia masih good news. Itu kan hasil dia. Tapi ketika dia dapat 3 ditambahkan, itu adalah impact-nya. Nah, kalau kita kalkulasi 0,18 tadi sama dengan 0,02 itu lebih besar dampak good news-nya daripada dampak bad news-nya. Bad news-nya kecil kali. Berarti bisa kita bilang kesimpulannya bahwa IHSG itu good news. Tetapi secara informasi yang kita dapat itu dia tidak simetri dia. Karena dia hasilnya di sini adalah signifikan, Pak. Gimana Pak? Ada pertanyaan lagi? Jadi kalau dari slide ini Pak kan, yang tanda gamma ini, itulah dibilang good news-nya. Tapi ketika kita tambahkan dengan 3 sini, nah dengan ini, kalau nilainya besar impact ini daripada impact ini, maka dia masuk jatuhnya kepada good news. Tapi kalau misalnya impact ini lebih besar daripada impact good news ya, pasti jatuhnya kepada bad news ya Pak. Berarti saham ini tidak baik gitu.
Karena penjelasan-penjelasan ini kan, kalau ini kan dari buku Asterio, kalau dari artikelnya tuh apa namanya, kurang dalam dia. Jadi rata-rata kebanyakan hanya sampai kepada guts ya. Kalaupun ada sampai 3, itu pun tidak impact sampai pembacaan sampai dalam itu. Karena good news dan bad news ini perlu kita lihat, karena kadang-kadang misal tanda seperti ini, gamma ditambah theta selesai, tapi padahal belum dihitung lagi kalkulasinya. Kalau kita kalkulasinya dapat, baru kita ambil kesimpulan. Karena kan sudah di run ada koefisien, jadi bisa kita baca ya Pak. Lain Pak, kira-kira apa? Cukup Pak. Oke. Cukup. Ya, cukup Pak. Terima kasih. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Nggak ada. Oh, kalau nggak ada kita lanjut ya. Masih ada Mas? Nggak ada? Kita Ini lanjut, ya. ada pertanyaan dari Pak Wahyu Sugeng. Beliau tanya kan, kalau seandainya bagaimana variabel itu kalau stasioner itu di tingkat level 1, kemudian di tingkat different-nya ada 2 misalnya. Ada variabel ABC, saya ambil ini. Karena ini saya ambil. Katakanlah variabel A, ada variabel A, kemudian variabel B, A, B, C. A ini stasioner, kemudian di tingkat level ya. Kemudian B ini stasioner, diff, first diff. Kemudian C ini adalah stasioner, first diff. Nah, kalau kita dapat hal-hal yang kasus seperti ini, ini ada slide yang punya bab di bagian ARDL panel, bagaimana kita memilih sebuah model time series berdasarkan stasionaritas. Nah, kalau kita dapat ini, sudah pasti kita masuk kepada ARDL, Auto Regressive Distributed Lag, ini masuk. Nah, apakah kita perlu uji lagi yang stasioner level ini kepada diff? Kalau saya pribadi, saya enggak. Jadi, kadang-kadang hasil di level itu, kita maunya penelitian kita dalam bentuk diff semua. Gitu. Misalnya, semuanya kita buat dalam bentuk diff semua. Tetapi ketika kita run data dengan hasil yang diff, itu kadang-kadang rancu. Bahkan hasil estimasinya pun juga tidak baik. Karena data itu sudah stasioner dari awal itu di tingkat level. Sedangkan kita yang lain itu memang betul data tidak stasioner di tingkat level, melainkan di tingkat different. Jadi karena ada mix ini, nah ini harus kita gunakan adalah ARDL. Jadi di dalam slide itu, kalau saya buka slide saya yang ini Bapak nih, bahwa apabila kita punya stasionaritas yang berbeda, nah ini kita langsung masuk kepada wilayah ranahnya. Kalau kita punya beda stasionaritas, ada first different, ada yang level, tapi tidak disarankan ya, harus second different, karena dia second different itu tidak bagus datanya, harus ganti yang lain atau kita buang. Itu kombinasi keduanya ini masuk kepada ARDL. Ini walaupun dia bilang non-stationarity ini adalah first different semua masuk ke ARDL, tapi ini jalur ini juga sedikit rancu karena yang paling benarnya paling banyak itu di sini. Nah, paling banyak itu kalau misalnya seperti tadi kasusnya, ada variabel ABC, A-nya adalah stasioner, B dan C-nya adalah first different, ini kita masuk ini, langsung ke menuju ARDL. Nah, ini yang kalau terjadi kointegrasi, nah ini 3 rumah ini, seringkali kita kejebak bahwa kalau udah pakai ARDL, kita pakai pasti kointegrasinya Johansson. Tidak. Dia ada kointegrasi sendiri, jadi setiap model itu ada rumahnya. Jadi ketika kita sudah masuk stasioner, kemudian kita lihat hasilnya bagaimana, langsung kita pilih. Jadi pintu pertama itu kita masuk, langsung sudah tahu kemana kita lari.
Seperti tadi kita bilang bahwa stasionaritasnya di tingkat level. Oh, ini berarti kalau nggak OLS, boleh VAR. Itu pilihannya. Wah, stasionernya di tingkat different-nya dua-dua. Oh, berarti kita harus masuk ke ECM atau VECM. Itu bebas. Ini punya kita beda. Nah, ini kita masuk ke model ARDL. Nah, model ARDL ini sampai sekarang masih dikaji, masih terus digunakan, masih populer, masih enak karena lebih mudah diterima dan hasil penelitiannya itu rata-rata lebih reliable dibandingkan dengan kita kalau menggunakan VECM. Jadi kalau kita punya kasus dengan seperti ini, kasus yang kasus notepad yang saya tulis ini, kemudian tiba-tiba dapat hasil ini penyelesaiannya menuju ke ARDL. Nah, tapi ada syarat bahwa sebenarnya yang kita uji itu adalah ARDL itu di tingkat dependennya tuh harus I0, harus I1, harus I1. Kenapa? Karena kalau kita dapatkan ininya I1, ini saya kembalikan case-nya. Kebetulan ini adalah dependent, ini adalah div, dependent. Oke. Kemudian sini adalah level misalnya. Nah, seperti ini kasusnya. Itu pasti dapat hasil ECM-nya tuh sesuai dengan harapan kita, negatif dan signifikan. Dan nilainya tuh pasti di bawah nilainya dapat kan, nilai ECM-nya. Itu rentangnya 0 sampai 1, sudah pasti itu. Karena saya sudah tes sendiri dengan data apabila variabel dependentnya itu first different, dependentnya, yang lain ada mix seperti ini. ECM-nya. Kalau misalnya ini level seperti ini, case yang kedua, kemungkinan ECM yang kita dapatkan itu adalah 0 sampai 1, 1 sampai 2. Nah, ini kemungkinannya. Jadi, sampai sekarang model itu masih dikoreksi terus-terusan. Apakah harus menggunakan wajib dependennya I1, apakah wajib menggunakan D level. Tapi yang selama saya baca, asalkan sudah berbeda dalam suatu equation, itu sudah bisa. Nah, cuman yang ditakutkan adalah case yang akan muncul ini, apakah ini atau ini. Nah, ini yang kita takutkan. Karena kalau ini nggak layak, bisa-bisa dapatnya bahkan di atas 2 sampai ini. Nah, kalau di atas 2 ini sudah pasti tidak layak ini penelitiannya. Harus diganti lagi. Jadi, kalau kita dapat variabel yang berbeda, kita gunakan data yang seperti ini, ARDL, seperti yang ada di slide. Seperti ini. Kalau kita dapatnya first difference semua, masuk ke Johansson. Kalau tidak, kita masuk tidak ke integrasi, maka masuk ke VAR. Kalau dia stasioner di tingkat level, maka dia masuk ke VAR semua. Apakah kita boleh memindahkan variabel kita yang level itu ke tempat first different? Wah, saya maunya ini di tingkat level sudah. Kemudian kita pindahkan, saya maunya VECM tadi, seperti tadi. Saya maunya different semua. Boleh, nggak ada masalah. Cuman itu kembali ke hasil, karena dampaknya itu ada. Hasil estimasi ini dengan hasil estimasi VECM dengan ARDL itu beda. Tidak akan sama dia, karena perlakuan datanya juga beda. Gitu, Pak. Oke, Pak. Ada yang lain? Ini juga sudah pukul 11. Kalau tidak ada, kita padai. Kalau ada, ya masih kita lanjut diskusi beberapa menit lagi. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ada yang bertanya kira-kira masalah ini? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita padai hari ini. Insya Allah kita sambung besok. Semoga semua Bapak Ibu sekalian sehat-sehat ya. Dan COVID ini bisa cepat berlalu ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.